Selamat siang, kita kembali lagi ke materi di jurnal umum, yaitu Lab Komputer Value Plus. Ini tolong yang lain segera masuk ya, karena kita sudah mulai. Kalau yang minggu kemarin kita sudah menerangkan ya, kita sudah membahas mengenai jurnal umum, maka di sini sekarang untuk hari ini kita masuk ke latihan. Sebelum masuk ke latihan, saya akan membahas sedikit mengenai materi kemarin biar tidak lupa karena sudah 1 minggu ya tidak ketemu. Nanti untuk pertama kita akan memilih di sini ada bahasa Indonesia sama bahasa Inggris ya. Tinggal Anda pilih seperti biasa, Anda klik yang bahasa Indonesia. Selanjutnya akan tampil di sini nanti ada value plus login ya. Untuk kode login pemakai bisa Anda ketik value plus ya, jadi sama dengan judul aplikasinya. Passwordnya juga sama. Hurufnya Anda ingat huruf besar semua ya, jadi huruf besar semua. Nah, selanjutnya di sini untuk tanggal transaksi pertama kali tanggal transaksi Anda masukkan tahun 2007 atau 2006. Ya, karena pada saat pembuatan di Value Plus. Perusahaannya nanti di sini Anda klik. Pertama kali kita masuk ke perusahaan PT Bintang. Ya. Padahal nanti di latihan ini kita akan membuat, coba Anda perhatikan, kita akan membuat latihan dengan nama TB ya, Toko Buku. Toko Buku 44. Nah, untuk di sini program Value Plus, maka untuk pemakaian perusahaan itu pertama kali kita memilihnya PT Bintang ya. Jadi nanti ada beberapa tahapan. Kita masuk ke PT Bintang. Setelah masuk PT Bintang, tahapan tersebut sudah kita isi semua. Kita keluar dari program Value Plus, baru kita masuk lagi. Login yang baru kita buat. Loginnya apa? Admin atau finansial nanti kita masukkan. Nah, fungsinya ini kenapa kok kita keluar dari PT Bintang? Karena rekeningnya bukan punya PT Bintang. Kalau kita pakai Bintang terus ya PT Bintang, maka rekeningnya akan muncul punyanya PT Bintang. Padahal kita akan membuat rekening baru ya. Rekening baru dari toko buku. Kita di sini akan membuat aplikasi jadi jurnal umum mengenai toko buku. Nah, di sini nanti setelah kita keluar, kita punya hak akses lagi dengan kode login yang baru nanti pada saat kita memasukkan rekening-rekening akan kosong. Nah, berarti siap ya. Di toko buku itu siap kita memasukkan rekening yang baru. Nah, itu nanti kalau mungkin Anda lupa apa bedanya. Pada saat kita memasukkan rekening, rekening itu sudah tampil ada atau posisi rekening kosong. Ya, di slide-nya itu kosong. Apa yang membedakan? Coba ada yang bisa? Mungkin ini kan sudah beberapa kali pertemuan. Apa yang membedakan kalau pada saat kita mengisi nomor rekening, ternyata nomor rekeningnya sudah muncul. Nomor rekening, nama rekening sudah muncul. Dengan pada saat kita mengisi tapi posisinya masih kosong. Nah, ada yang tahu apa kira-kira? Mungkin kalian sering menemui seperti ini ya, sering menemui seperti ini. Ya. Nah, ini saya terangkan di sini. Pada saat kita mau membuat nomor rekening, ternyata di program ini sudah muncul nomor rekening, nama rekening, tingkat dan sebagainya. Berarti kita masih di PT Bintang. Nomor rekening tersebut punya perusahaan PT Bintang. Padahal kita akan membuat perusahaan baru, toko buku. Nah, tapi pada saat kita mengisi ya, mau mengisi nomor dan nama rekening,
itu slide-nya kosong. Jadi di sini layarnya kosong. Nah, berarti itu sudah betul, yang betul itu. Karena kita akan membuat baru di toko buku. Ya, ini Anda perhatikan ya. Berikutnya untuk common center-nya, jadi di sini akan terlihat, Anda perhatikan di sistem manager, itu ada nama. Pertama kali kita isi PT Bintang Jaya ya. Nah, isinya ini apa aja di layar sini? Yang pertama penjualan dan penerimaan. Kedua, pembelian dan pembayaran. Ketiga, stok. Keempat, buku kas. Kelima, buku besar. Keenam, sistem manajer. Nah, sistem manajer ini Anda aktifkan. Nah, kita lihat dulu di paling bawah. Paling bawah itu menunjukkan posisi perusahaan, ya, nama perusahaan tadi yang kita pilih pertama, PT Bintang. Di sistem manajer ini pada saat kita aktifkan maka akan muncul ada perincian, ada pilihan modul, ada pemakai, ada grup akses dan ada utility, ya. Nah, ini di sini nanti Anda pertama akan memilih ya pemakainya siapa, grup akses ya. Sedangkan perincian di sini ada nama perusahaan, Anda isi dulu nama perusahaannya. Nah, ini akan tampil seperti ini. Tapi kalau Anda pada saat kliknya di buku besar, ini sudah beda lagi ya. Di buku besar nanti ada jurnal entry, ada laporan. Ya, ini buku besar, tapi kita akan masuk ke sistem manager dulu. Nah, ini ya untuk yang berikutnya. Nah, bagaimana kalau kita ingin memasukkan data ya? Nah, kita masuk dulu ke sini. Setup wizard ya. Di sini ada setup wizard value plus 2000. Ada tulisan selamat datang di setup ya. Jadi kita sebelum membuat jurnal maka kita harus melalui langkah-langkah ini. Ya, langkah-langkah dari perusahaan ini. Di sini ada terus batal dan bantuan, Anda klik yang terus ini. Maka akan muncul. Nah, di sini muncul kode dan nama perusahaan. Ya, kode perusahaan ini karena hanya contoh. Kalau nanti Anda kerjakan kode perusahaannya berarti TB_44. Ini ya kode perusahaannya. Nama perusahaan adalah Toko Buku 44 ya. Nah, di sini perhatikan saya minta untuk kode perusahaan TB_ nama Anda ya. Jadi nanti pada saat print hasil laporan, entah itu laporan neraca, laporan laba rugi, ya, laporan jurnal, nanti akan terlihat. Ya, terlihat. Jadi kalau Anda mengerjakan atau mengcopy punya orang lain akan terlihat hasilnya. Karena di kode perusahaan saya minta di sini TB_44 yang 44 Anda ganti nama sendiri ya. Jadi TB_ contohnya punya Dina ya berarti TB_Dina. Punya Ria, TB_Ria. Nah, itu nanti yang akan membedakan ya. Kalau Anda mengcopy dari temannya akan kelihatan hasilnya. Nama perusahaannya ini Toko Buku Dita atau Toko Buku Dian. Untuk yang bawah boleh sama. Periode akuntansi 1 Januari 2009. Untuk akhirnya 31 Desember 2009. Periode akuntansi sekarang, bulan dan tahun sekarang. Lama penyimpanan 2 tahun. Nomor registrasi Anda boleh mengganti. Yang penting ada 3 digit. Contohnya 123 atau 345 ya. Boleh ya, yang penting 3 digit. Jenis rekening Anda isi non aja. Panjang kode rekening 6. Ya, di sini memang sudah dibuat dari PT-nya sendiri, PT Bintang, dia menghendakkan 6 rekening. Jadi contohnya seperti kas. Kas itu nomornya berapa? Mungkin 110000 ya. Piutang 112000 ya, yang penting 6 digit. Nah, ini data untuk pembuatan nama perusahaan.
Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau nggak ada, saya lanjutkan untuk berikutnya. Kita masuk ke kode tadi ya, kode perusahaan itu nama kodenya apa, nama perusahaan ini lengkap. Setelah itu tinggal Anda klik terus ya. Selanjutnya untuk mengisi periode awal tadi di dalam soal sudah ada, tinggal Anda masukkan ya ini. Kalau di dalam soal tadi ini periodenya ya. Nah, ini periode awal, periode akhir 1 Januari 2009. Nah, maka nanti Anda masukkan. Ya, sebentar Anda masukkan. Nah, di sini nanti ada periodenya ya. Yang tadi 2009, Desember 2009. Terus untuk periode akuntansi ini bulan April 2009 boleh ya. Untuk tahunnya, jika maksimal tahun penyimpanan data 2 tahun ya ini. Karena untuk value plus memang 2 tahun. Berikutnya ada pertanyaan sampai di sini. Mungkin ada yang masih bingung, bisa Anda tanyakan. Ada yang masih bingung mungkin bisa Anda tanyakan ya. Nah, berikutnya untuk pembuatan nomor registrasi tadi ya. Nomor registrasi bebas 1, 2, 3 boleh atau 3, 4, 5 boleh atau kalau di dalam soal tadi 304 ya boleh. Selanjutnya ini Anda aktifkan semua ya. Pada pilihan model penjualan dan penerimaan Anda aktifkan ya. Pembelian dan pembayaran Anda aktifkan. Stok, buku besar, buku kas ya ini. Jika Anda tidak yakin modul mana yang akan digunakan, Anda dapat membuat pilihan setelah database perusahaan baru Anda ciptakan ya ini. Jadi nanti di sini tinggal Anda klik aja semua. Nah, setelah itu kita masuk ke contoh daftar rekening ya. Ini Anda nonkan aja jenisnya. Kode ini tadi 6 ya. 6 itu maksudnya seperti ini. Jadi pada saat nanti kita buka kode jumlah digitnya itu ada 6. Ya, ini. Nah, berikutnya kita masuk ke ringkasan tadi. Jadi apa yang kita kerjakan tadi ya sudah masuk semua di sini. Kode perusahaan ya apa tadi PB underscore nama Anda. Tentukan periode akuntansi ya tadi sudah 1 Januari 2009. Tahun periode akhir Desember 2009. Tentukan periode akuntansi sekarang, bisa Anda kerjakan bulan April ya. Nah, panjang kode tadi, panjang kodenya sebanyak 6 ya, 6 digit. Nah, selanjutnya Anda klik di sini terus ya. Nah, kalau sudah selesai semua, maka Anda akan menemui tulisan selamat ya, di sini selamat. Ada URL, ada email ya, langsung pokoknya Anda klik selesai gitu saja. Ya. Selanjutnya nah, kalau untuk kode perusahaan ya, ini Anda perhatikan dulu untuk kode perusahaannya. Nah, perhatikan dulu kode perusahaannya. Ya. Ada kode. Nih, nanti datanya disesuaikan dengan yang di atas tadi ya. Yang di atas untuk kode perusahaan
Oke ya, di sini kode perusahaan ya. Ini sudah ada semua, tinggal Anda masukkan. Setelah pengisian kode perusahaan, nanti Anda jangan lupa ya, di maintain itu Anda klik ubah yang ini ya. Anda klik ubah baru nanti Anda bisa mengisi. Setelah selesai Anda klik tutup ya, ini. Nah, berikutnya ada grup akses. Di sistem manager nanti ada grup akses ya. Tinggal Anda klik sistem manager, klik tombol grup akses. Klik tombol tambah. Jadi nanti Anda klik sini tambah. Setelah itu untuk memasukkan grup akses bisa Anda isi ya kode grup akses finansial, keterangan grup akses finansial ya, boleh. Ini Anda aktifkan yang jejak audit, modulnya ini Anda aktifkan semua ya. Karena pada saat kita mengisi ini masih kosong. Ini Anda aktifkan. Nah, setelah ini di menu bar ya, menu bar juga Anda aktifkan. Ya, di perintah persis seperti ini ya, Anda aktifkan ini. Persis tinggal Anda ngikuti ini aja langkah ini. Nah, seperti ini ya. Berikutnya untuk perincian pemakai. Nah, tadi kan kita mengisi kode grup aksesnya finansial ya, finansial. Maka untuk perincian pemakai ya kita ketik kode login pemakai finansial. Nama pemakai financial office ya, jabatan officer. Grup aksesnya finansial. Passwordnya ini sama. Huruf besar semua. Konfirmasi ya sama ya dengan atas. Modul login ya ini tinggal Anda milih, tinggal Anda klik, Anda milih yang ini ya, main screen underscore SM. Nah, setelah itu Anda simpan. Ya, Anda simpan. Nah, berikutnya tadi sudah ya di grup akses ya. Maka untuk mengakses database yang baru ya, terlebih dahulu keluar dulu dari Value Plus. Kemudian akses ulang, Anda buka lagi Value Plus-nya ya, Anda buka lagi pada layar login, pilih database yang baru yaitu Stacom dan gunakan finansial ya. Tadi kan kita mau membuat finansial ini toh, maka nanti di sini akan kita gunakan ya, kita gunakan finansial sebagai kode login pemakai sekaligus password ya. Jadi pemakai dan passwordnya sama finansial. Nah, sampai di sini ada yang belum jelas bisa Anda tanyakan. Ada yang belum jelas? Mana yang belum jelas bisa Anda tanyakan. Ya, jadi nanti untuk login pemakai dan password itu sama ya. Sama semua. Stack apa? Maaf. Finansial ya. Jadi finansial, login, password finansial. Ada yang belum jelas bisa Anda tanyakan sebelum kita masuk ke jurnalnya ya, sebelum kita masuk ke jurnalnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke jurnal. Sebelum masuk ke jurnal, kita akan set up dulu buku besar. Ya, set up buku besar merupakan langkah awal dari serangkaian langkah setup yang perlu dilakukan. Ya. Di sini prasyarat bagi modul lainnya seperti daftar rekening atau perkiraan dan lain sebagainya di setup dulu ya. Maka nanti akan Anda pilih nih parameter buku besar. Nah, selanjutnya di parameter buku besar nanti di nomor jurnal
Anda ketik 1. Setelah Anda ketik 1, Anda centang ini, hanya manual ya. Nah, setelah itu Anda klik simpan. Ya, ini. Nah, berikutnya kita akan memasukkan ke rekening ya, memasukkan nomor dan nama rekening. Maka kita milihnya buku besar ini. Ya. Setelah buku besar kita akan milih daftar rekening. Nah, ya. Jadi yang di lingkar ini buku besar, kita milih daftar rekening. Nah, ini ya. Terus selanjutnya mencatat transaksi ya. Kalau transaksi entry jurnal. Nah, sekarang kita masuk yang ini dulu, daftar rekening. Nah, daftar rekeningnya. Nah, ini. Anda perhatikan dulu untuk daftar rekeningnya. Di sini ketik modul buku besar, aktifkan daftar rekening. Kode rekening CA 0000, keterangan aktiva lancar. Tingkatnya 1, pengendali ya. Mata uang itu semua EDR ya. CA 0100, keterangan kas. Tingkat 2, pengendali ya. CA 0101, kas di perusahaan. Tingkat 3, pengendali tidak ya. Nah, kemarin pada waktu kita masuk ke jurnal, ya materi jurnal umum minggu kemarin itu, saya sudah menjelaskan apa yang namanya tingkat dan pengendali dan kalian semua sudah bisa menjawab. Ya berarti sudah paham ya. Ada yang menjawab yang 1, 2. Bedanya apa? 1, 2, 3, 2 ini kalian sudah paham semua. Pengendali ada yang ya, ada yang tidak. Apa bedanya? Itu juga kalian sudah paham semua ya. Kemarin sudah saya beri kesempatan untuk menjawab satu persatu ya. Jadi kalau ya itu saya ulangi lagi ada subnya. Tapi kalau tidak dia punya sub. Contohnya seperti kas di bank. Kas di bank ini bawahannya kan nggak ada. Maka dia tidak. Tapi kalau kas di bank, bawahnya ini Bank BRI, Bank BNI. Nah sekarang pertanyaannya tingkatnya berapa kas di bank dan rekening pengendali berapa? Ya, coba ada yang bisa? Mesti harus bisa karena Anda sudah paham ini tingkat dan rekening pengendali. Coba yang kas di bank itu bawahnya ada BRI dan BNI. Berarti kas di bank tingkatnya berapa, pengendalinya apa? Apa? Tingkat pengendali. Jadi kalau kas di bank itu ada turunannya, ya ada subnya, maka kas di banknya 2 karena dia punya sub. Sedangkan pengendali ya karena kan masih ada bawahnya. Nah, itu jadi kalau kas di bank ada BRI dan BNI, maka kas di bank tingkatnya 2, pengendali ya. Baru nanti Bank BRI tingkatnya 3, pengendali tidak. Bank BNI tingkat 3, pengendali tidak. Nah, itu ya. Nah, sekarang kalau BRI ada bawahnya lagi, ada subnya lagi, cabang 1 dan cabang 2. Maka di BRI tadi pengendalinya ya, sedangkan cabang 1 tidak, cabang 2 tidak. Tingkatnya 3, cabang 1, cabang 2, tingkatnya 3, tapi yang BRI-nya cabangnya 2. Nah, itu ya prinsipnya untuk memasukkan tingkat dan pengendali. Karena apa? Karena di program Value Plus ini, pada saat kita mengisi ini, ya mengisi nomor rekening, nama rekening dan sebagainya ini, kalau kita salah, maka kita akan menutup program Value Plus. Value Plus tidak akan mau menutup, ya. Value Plus tidak akan mau menutup karena masih salah. Maka kita harus hati-hati, ya. Di sini biasanya kalau salah, maka programnya itu akan menunjukkan kode mana yang salah.
Contohnya tadi kas di bank, maka dia akan menunjukkan kode ini. CA0102 ini ya. Ya, ini. Maka kita akan mencari kesalahannya. Apa? Di tingkatnya atau di pengendali. Paling ya salah yang ini aja, karena kalau untuk mata uang semua IDR ya, yang salah hanya ini. Ya, di sini. Nah, selanjutnya untuk rekeningnya juga sama ya, ada kalau tadi di atas ini aktiva lancar, CA itu current asset karena ini ikuti bahasa asing ya. Jadi current asset adalah aktiva lancar. Nah, ini FA fixed asset, aktiva tetap. Ya, ini CL current liabilities, hutang lancar. Equity ya, modal, income, net income, penjualan. Di sini ada persediaan majalah, ada persediaan alat-alat tulis. Nah, di sini masuknya di aktiva lancar semua, ya. Sedangkan di aktiva tetap itu apa? Aktiva tetap ada toko, ya. Toko karena ini ada penyusutan, maka dimasukkan rekening akumulasi penyusutan toko. Sedangkan hutangnya di sini ada hutang lancar dan hutang jangka panjangnya ada hutang bank. Ya, ini. Hutang jangka panjang, ini bawahnya ada sub hutang bank. Maka yang pertama adalah 1 pengendali ya. Hutang bank enggak ada subnya, maka tingkatnya 2 pengendali tidak ya. Bukan berarti hutang bank terus 3, tidak, karena urutan setelah 1, 2. Tapi yang jadi kunci adalah rekening pengendali ini. Ya. Kalau Anda ngisi 3 itu akan muncul. Jadi mungkin Anda tidak tahu langsung Anda isi 3, di sini tidak. Nah, pada saat Anda mau mematikan atau keluar dari program Value Plus, maka Value Plus tidak akan mau keluar. Nah, maka dia akan menunjukkan kode mana yang salah. Ya, selama kode rekening salah, maka program Value Plus tidak mau ditutup. Nah, itu ya. Ini maka Anda harus benar-benar teliti sekali. Hutang lain-lain 1, ya, karena masih ada subnya. Ya. Modal 1, ya, ada subnya. Prive, ya ini 2. Dan tidak, prive tidak ada subnya, maka pengendalinya tidak. Pendapatan usaha. Pendapatan usaha ini ya, karena di bawahnya ada 3 sub. Didapat dari penjualan buku, penjualan majalah, penjualan alat tulis. Ya, ini Anda perhatikan sekali lagi tingkat pengendali ini memang agak sulit, tapi kalau prinsipnya kalian sudah paham, tidak ada sub berarti pengendalinya tidak. Tapi kalau ada sub berarti pengendalinya ya. Ya itu aja prinsipnya. Ya. Nah, untuk tingkatannya tinggal menyesuaikan. Kalau yang pertama ya 1, terus penjualan buku seperti ini 2. Karena enggak ada subnya ya sudah 2. Kalau ada subnya berarti penjualan buku apa? Bukunya, mungkin buku ilmiah atau buku apa, baru di sini 3 ya subnya. Ini tetap ada 2. Berikutnya untuk keterangan tadi aktiva tetap sudah ya. Kita masuk ke biaya. Nah, perhatikan di sini sebentar. Kita masuk di HPP dulu. Tadi pendapatan sudah HPP. Di sini ada HPP buku, harga pokok penjualan dari buku, harga pokok penjualan dari majalah, dan harga pokok penjualan dari alat tulis. Ya. Selanjutnya ada pendapatan lain-lain. Ya, ini. Nah, untuk biaya di sini apa saja biayanya? Bisa Anda perhatikan, ada biaya gaji, ada biaya telepon ya, biaya gaji itu 1 pertama ya. Pengendalinya ya karena dia punya sub. Subnya apa saja? Biaya gaji, subnya ini. Tingkatannya 2, pengendali tidak. Karena biaya-biaya ini tidak punya sub lagi, maka pengendalinya tidak. Ada biaya gaji, ada biaya telepon, ada biaya listrik dan air ya. Ada biaya iklan, biaya bunga, biaya penyusutan peralatan toko. Nah, ini ya. Biaya pemakaian perlengkapan toko. Biaya pemakaian perlengkapan kantor dan biaya lain-lain.
Mungkin dari rekening-rekening ini ada yang Anda tanyakan. Coba perhatikan ya, yang di slide-nya ini, rekeningnya tadi mulai dari aktiva sampai pendapatan dan terakhir biaya. Nah, sekarang kalau belum ada, coba ganti saya yang bertanya. Di sini ada penyusutan, ya, biaya penyusutan peralatan toko, dan yang paling atas tadi ada akumulasi penyusutan toko. Nah, akumulasi penyusutan toko dan biaya penyusutan peralatan toko ya, sama tadi toko ya. Jadi peralatan toko. Untuk biaya penyusutan ya, biaya penyusutan masuk ke rekening biaya. Sedangkan untuk akumulasi penyusutan masuk ke rekening aktiva ya. Nah, nanti di sini yang membedakan apa? Yang satu masuk ke biaya, yang satu masuk ke aktiva. Yang membedakan pada saat di mana ini? Dari kedua ini. Sama-sama penyusutan toko ya. Jadi toko itu ada akumulasinya, ada akumulasi penyusutan, dan ada biaya penyusutan. Masuk kemana ini? Nah, sekarang perhatikan di sini. Akumulasi penyusutan ini masuk rekening apa? Ini kan masuk rekening di aktiva. Aktiva berarti masuk laporan apa? Ya, entah itu aktiva lancar, entah itu aktiva tetap, masuk di laporan apa? Anda perhatikan laporan di sini, laporan apa? Pertama, laporan rugi laba, laporan neraca, ya, laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal. Nah, sekarang untuk akumulasi penyusutan, karena dia masuk rekening aktiva, masuknya di laporan neraca. Ya. Sedangkan biaya penyusutan, ya, kalau ini tadi kan akumulasi penyusutan toko. Nah, kalau yang ini biaya penyusutan peralatan toko, masuknya ke laporan laba rugi. Nah, ini yang membedakan ya. Jadi yang satu tadi yang di kelompok aktiva masuk ke rekening neraca, yang biaya masuk ke rekening laba rugi. Nah, ini yang perlu Anda perhatikan karena beberapa rekening kan masuknya ada yang di neraca, ada di laporan laba rugi. Nah, ini untuk jurnal-jurnalnya di sini ya. Ada transaksi dari tanggal 1, tanggal 7 sampai dengan transaksinya sini tanggal 30. Nah, ini ya, sampai dengan tanggal 30. Nah, sekarang untuk yang transaksi yang terakhir. Untuk transaksi yang terakhir di sini ada pertanyaan sampai di sini sebelum saya lanjut ke transaksi yang terakhir. Karena di sini ada HPP. Mbak, perhatikan untuk tanggal 30, penjualan majalah sejumlah 50 unit. Harga per unitnya 4.500. Tetapi HPP-nya 3.500 ya. Jadi Anda beli itu maksudnya gini, Anda beli majalah, harganya itu pada saat Anda membeli 3.500. Tapi pada saat Anda jual menjadi 4.500. Nah, ini sudah kelihatan. Berarti kalau satu unit itu bisa laba 1.000. Nah, kalau 50 ya tinggal dikalikan. Ya, ini. Berarti ada dua ini, ada dua jurnal. Yang satu jurnal penjualan dulu. Ya, penjualan majalah anggap aja ini tunai penjualannya. Maka jurnalnya kas pada penjualan ya. Karena perusahaan menerima uang maka kasnya sebelah debit. Penjualan bertambah sebelah kredit ya. Kas pada penjualan sebanyak ini. Karena kita menjualnya kan per lembarnya 4,5 ya, 50 kali 4.500. Tetapi yang satu HPP berarti jurnalnya ini ada sangkut pautnya dengan persediaan ya.
Nah, di sini persediaan. Persediaannya kan ini HPP, tinggal Anda nanti kalikan 50 kali 3.500 ya. HPP pada persediaan. Persediaan apa? Persediaan majalah ya, karena di sini ada majalah tadi kan ada majalah, ada buku dan ada berapa tadi ada 3. Ya tinggal kita ngikuti rekeningnya apa di sini. Kalau penyusutan peralatan toko berarti masuknya biaya ya, biaya penyusutan peralatan toko pada peralatan toko. Kalau ini pemakaian, nah sekarang sama ya. Untuk yang tanggal terakhir pemakaian perlengkapan toko. Ya. Pemakaian perlengkapan toko. Maka jurnalnya di sini pemakaian perlengkapan toko pada toko. Ya, sebesar 200. Perlengkapan kantor ya tinggal ini ya pemakaian ya, jadi pemakaian atau biaya perlengkapan kantor pada perlengkapan kantor. Yaitu tugas Anda nanti membuat jurnal dan di sini langkah-langkahnya sudah saya masukkan semua. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada yang kesulitan? Ya, kalau tidak ada yang kesulitan, sebelum saya akhiri, saya ulangi, nanti untuk pertemuan minggu depan, kita akan membahas ini jawaban. Jadi Anda siapkan jawaban masing-masing, nanti saya tanya satu persatu, Anda sudah siap. Ya. Jawaban ini nanti bisa Anda kirim ya, lewat filenya ya, bisa Anda kirim ini. Jadi selain kita nanti satu persatu saya tanya juga dikirim ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri mata kuliah Value Plus hari ini. Selamat siang. Jangan lupa jaga kesehatan, mengikuti petunjuk pemerintah ya supaya kita terhindar dari corona dan kita berdoa semoga penyakit corona cepat selesai. Terima kasih.